Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Mr. Hotman Pandiangan di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik yang baru, yaitu Allah mengasihi dunia. Tahukah kamu anak-anak Mister, bahwasannya manusia dengan Allah itu sungguh sangat berbeda. Manusia dengan Allah sungguh sangat berbeda bagaimana dia cara mengasihi kita. Manusia itu sungguh sangat terbatas, sementara Allah sungguh sangat tidak terbatas. Manusia, khususnya mungkin orang tuamu, keluargamu, kakakmu, abang, teman, sahabat, lain sebagainya, mungkin dia mengasihimu. Tapi yakinkah kamu mereka tidak mengecewakanmu? Yakinkah kamu dia tidak akan meninggalkan kamu? Namun kali ini kita mau belajar dengan satu tokoh, yaitu Allah yang sungguh sangat mengasihimu. Dia yang tidak pernah meninggalkan kamu. Sekalipun kamu mau merasakan kesedihan, sekalipun kamu merasakan sakit penyakit, dia tetap ada bersama kamu. Itulah perbedaan manusia dengan Allah. Bahwasannya Allah sungguh sangat mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang tinggal di dunia, dan kita sudah selayaknya datang kepada Dia yang telah mengasihi kita. Anak didik Mister, kenapa bisa demikian? Kenapa berbeda manusia dengan Allah? Tentu, kenapa manusia berbeda dengan Allah? Karena manusia itu sudah penuh dengan dosa. Dari awal, ketika Adam dan Hawa, Allah memberikan perintah kepada mereka supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa, jangan memakan buah larangan itu. Tetapi manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu, mereka melanggar perintah Allah, lalu mereka penuh dengan dosa. Sehingga kita, manusia sekarang, sudah penuh dengan dosa. Bagaimana sih ciri-ciri orang berdosa? Kita sebagai manusia, orang yang berdosa, pasti penuh dengan iri, dengki, cemburu, lain sebagainya. Hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab, di mana manusia di zaman sekarang sudah penuh dengan kesalahan, sudah penuh dengan dosa. Tingkah laku di manusia di zaman sekarang sungguh sangat berbeda. Tadi Mister sudah katakan bahwasannya manusia, bahkan saudara kita, orang tua kita, bahkan abang, bahkan kakak kita, belum tentu mengasihi kita dengan sepenuhnya. Dari mana kita mengetahui? Di sini kita mau belajar dari tokoh Alkitab, yaitu tokoh Alkitab yang berbicara tentang Kain dan Habil. Kain dan Habil adalah lahir dari satu orang tua yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Tapi tahukah kamu anak didik Mister, mereka berdua sekalipun saudara, sekalipun abang kakak adik, mereka melakukan sesuatu hal tindakan yang sangat-sangat mengecewakan manusia di zaman sekarang. Apa itu kira-kira yang terjadi? Ketika Kain lahir, dia bertumbuh dewasa, dia menjadi seorang petani. Sementara Habil, dia semakin hari semakin besar, lalu menjadi seorang gembala. Suatu hari mereka berdua ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dari apa yang mereka kerjakan, dari hasil mereka ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Di zaman dulu, orang ingin memberikan persembahan itu adalah dari hasil mereka sendiri, lalu dipersembahkan kepada Allah. Waktu itu Kain yang pekerjaannya sebagai petani, dia boleh mempersembahkan hasil dari tanamannya, diberikannya persembahan kepada Allah. Sama halnya juga dengan Habil, adiknya Kain. Dia juga memilih dari kambing gembalanya, dari dombanya. Dicarinya sebuah domba yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, lalu dipersembahkan kepada Allah. Ketika mereka berdua boleh mempersembahkan persembahannya kepada Allah, lalu apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka mempersembahkan korban bakaran, Allah tidak mengindahkan persembahan siapa kira-kira? Betul, persembahan dari Kain. Allah tidak mengindahkan persembahan Kain. Sementara persembahan dari Habil, Allah telah menerima. Ketika itu terjadi, muncullah iri hati. Ketika Allah tidak menerima persembahan Kain, maka Kain pun cemburu, lalu marah di dalam hatinya, merencanakan sesuatu yang luar biasa terhadap adiknya Kain. Wajar enggak? Ya, jika di manusia sekarang
ketika mungkin kakak kita dikasihi atau mungkin adik kita lebih dikasihi oleh orang tua kita, bukan sepantasnya kita cemburu. Justru kita akan mencari atau melakukan perbuatan yang baik sehingga orang tua kita mengasihi kita. Tetapi perbuatan Kain itu berbeda. Sekalipun Allah telah tidak menerima persembahan yang dilakukan oleh Kain, dia cemburu lalu dia marah. Anak didik Mister, tahukah kamu apa yang terjadi ketika Allah tidak mengindahkan persembahan daripada Kain? Ternyata perbuatan Kain sangat konyol. Apa kira-kira yang terjadi? Marah, iri hati, cemburu, itu yang terjadi. Bayangkan kakaknya sendiri benci dengan adiknya. Masa karena adiknya persembahannya diterima oleh Allah, dia cemburu? Wow, luar biasa. Dengan kebencian, dengan iri hati, dengan panasnya hati yang dirasakan oleh Kain, dia mulai merencanakan sesuatu. Lalu dia mengajak adiknya Habel untuk pergi ke padang. Tahu apa yang terjadi di padang? Ketika mereka berdua berada di padang, lalu kakaknya Kain pun memukul adiknya Habel sampai terjatuh dengan keras. Ketika itu terjadi, maka Habel pun tersungkur ke tanah sampai mati. Wow, dahsyat kan? Kakak sendiri tega membunuh adiknya. Pernah gak kamu mendengarkan cerita seperti itu? Atau mungkin di lingkungan kamu, pernah gak? Di zaman sekarang sudah sangat banyak hal seperti itu. Di toko Alkitab, Kain membunuh adiknya Habel. Luar biasa. Lalu ketika Kain telah membunuh adiknya Habel, apakah Kain menerima sesuatu hal yang baik? Apakah perbuatan Kain itu akan menerima hal-hal yang luar biasa? Ternyata tidak. Dengan perbuatan Kain, Allah berkata kepada Kain, karena engkau telah melakukan dosa yang sangat besar, maka ladangmu tidak akan memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana, jauh dari rumahmu. Engkau akan mencari makananmu ke sana sini. Itulah yang diberikan Allah kepada Kain. Lalu muncullah pertanyaan Kain kepada Allah, jikalau saya pergi ke sana ke sini, mengembara, mencari makananku, pasti suatu hari nanti orang lain akan membunuh saya. Tetapi sekalipun Kain telah melakukan dosa yang sangat besar, Allah masih mengasihi Kain. Allah berkata, aku akan memberikan pertanda kepadamu supaya tidak ada seorang pun yang datang membunuhmu. Itulah sebabnya Allah sungguh sangat mengasihi manusia. Terbukti bahwasannya sekalipun manusia telah melakukan dosa, sekalipun manusia telah melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa yang mengecewakan hati Tuhan, Allah masih memberikan hati, bahkan Allah masih mengasihi manusia. Barangkali atau mungkin kita secara pribadi buat anak didik Mister pernah melakukan kesalahan, atau mungkin orang lain pernah menyakiti kita. Ya, bisa saja kita telah sakit hati, membencinya, bahkan tidak mau memaafkannya. Tetapi di sini kita mau belajar bahwasannya ada satu tokoh yang sangat sungguh luar biasa mengasihi kita sebagai manusia biasa. Karena manusia semua terpenuh dengan dosa. Maka kira-kira menurut anak didik Mister, siapakah yang bisa menyelamatkan kita sebagai orang berdosa? Apakah orang tua kita? Apakah sahabat, kakak, teman, atau lain sebagainya? No, ternyata tidak. Orang tua kita sekalipun tidak bisa menyelamatkan kita. Kira-kira siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dengan datangnya Allah, maka manusia telah diampuni. Di sini coba perhatikan. Ini adalah contoh manusia. Ini adalah contoh manusia. Kenapa dia berwarna? Membuktikan bahwa manusia yang dulunya putih, yang dulunya bersih, telah ternoda dengan dosa. Mungkin dia melakukan berbohong, mungkin dia mencuri, mungkin dia mencaci, mengucapkan kata-kata kasar, memukul temannya, tidak menghormati orang tuanya, lain sebagainya. Dengan dosa-dosa yang dilakukan manusia itu, sehingga dia berubah warna. Perhatikan ini, inilah manusia yang penuh dengan dosa.
dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah iblis. Coba kita perhatikan. Ketika kita iblis atau dosa, ketika kita semakin hari melakukan dosa, apa yang terjadi? Coba kita perhatikan, ya. Ketika kita melakukan dosa, setiap hari kita melakukan dosa, apa yang terjadi? Ternyata warnanya semakin melekat, ya kan? Dosanya semakin kuat, dosa semakin merajalela. Ketika kita boleh melakukan dosa, tidak ada perubahan. Lalu apa yang terjadi buat anak didik Mister? Ketika kita masih berada di dalam ini, ketika kita sedang sibuk melakukan segala kesalahan, kita sibuk mencontek, kita sibuk mencaci maki orang, memukul teman, mencuri, lain sebagainya, maka ini yang terjadi. Tetapi ada satu tokoh yang sungguh luar biasa. Siapa kira-kira anak didik Mister? Benar, yaitu Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Apa yang terjadi? Ketika tadi kita sudah penuh dengan dosa, ketika kita boleh datang kepada Allah, coba perhatikan, ini adalah Allah. Allah adalah putih, bersih. Ketika kita boleh datang kepada Allah, apa yang terjadi? Apakah kita tetap berwarna seperti ini, menambahkan dosa? Atau bagaimana? Coba perhatikan ini. Ketika kita boleh datang kepada Allah, sekalipun tadi dosa-dosa kita sungguh begitu banyak, ya, sekalipun ternyata dosa-dosa kita telah banyak luar biasa, tetapi ketika kita boleh datang kepada Allah, dosa-dosa kita itu telah diampuni oleh Allah. Kita telah suci dan putih. Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkan kita. Segala dosa-dosa kita itu telah dibungkus oleh Allah. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita, membuktikan sungguh luar biasa Allah mengasihi dunia. Sekalipun manusia telah berdosa, sekalipun kita melakukan banyak kesalahan, ketika kita boleh datang kepada Allah, maka kita sama dengan Allah. Tetapi ketika kita boleh datang kepada dosa, ketika kita boleh datang kepada iblis, maka kita akan sama seperti iblis. Jadi tergantung anak didik Mister, kita mau pergi kemana? Apakah kita mau datang kepada Allah atau kita mau datang kepada iblis? Tergantung pilihan kamu. Tetapi hari ini pembelajaran kita ini sangat mengajarkan kita bahwasannya Allah sungguh sangat mengasihi dunia. Ketika Allah telah mengasihi kita, maka sudah selayaknya juga kita mengasihi Dia dan boleh datang kepada Sang Pemilik hidup. Dengan cara kita datang kepada Tuhan, maka segala dosa-dosa kita pun pasti akan diselesaikan oleh Allah. Mungkin anak didik Mister bertanya, Mister, bagaimana sih caranya boleh datang kepada Tuhan? Bagaimana rupanya caranya supaya saya lepas dari dosa? Nah, buat anak didik Mister, cara kita sebagai manusia, ketika kita boleh datang beribadah, ketika kita boleh mempersembahkan tubuh kita yang hidup kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan baik, mengasihi temannya, menghormati orang tua, menghormati gurunya, dan lain sebagainya, itu juga sudah menunjukkan bahwasannya kamu sudah mengasihi Allah. Itu adalah karakter, itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, mengasihi manusia berdosa. Ketika kita boleh mengampuni orang lain, ketika kita boleh mengasihi, bahkan menolong orang lain, itu menunjukkan bahwasannya kita sudah mau sama seperti Allah dan kita pasti akan diselamatkan oleh Allah. Nah, buat anak didik Mister mau lihat sejauh mana kemampuan kamu. Kali ini Mister mau lihat kemampuan kamu. Silakan kamu mengerjakan buku bos kamu, yaitu buku bos halaman yang ke-7, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan kamu kerjakan dengan baik dan kamu kirimkan tepat waktu kepada Mister. Dari sanalah nanti Mister mengetahui bahwasannya kamu sudah paham dari apa yang sudah Mister jelaskan. Ya, buat anak didik Mister, sekalipun pertemuan kita seperti ini secara daring, namun Mister berharap semangat kamu, sukacita kamu tetap ada.
Oke ya, buat anak didik Mister, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap dijaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.